menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif 1 tersebut, maka majelis hakim tidak sedebat dengan pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya telah turut dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan penuntut umum tersebut. Oleh karena terhadap pemilihnya haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa dalam memohon kepada majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dengan alasan bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia merupakan jabatan publik, yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden. Warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada terdakwa selaku Menteri Sosial RI yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya secara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi sebagai Menteri Sosial RI bersama-sama dengan Saksi Adi Wahyono dan Saksi Matius Joko Santoso telah menerima hadiah berupa uang dari para penyedia bansos sembako terkait dengan penunjukan sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako Kementerian RI tahun 2020 sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan perbuatan terdakwa, namun justru mencederai amanat yang diembannya tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara agar kembali kepada pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan pada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi dan mendapat terwujud. Menimbang bahwa terhadap permohonan penuntut umum di atas setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu, bahwa terhadap seluruh pendapat penuntut umum dalam kuisiturnya dan pendapat-pendapat tim penasihat hukum terdakwa dan pledoinya, selain dan selebihnya dia terserah dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum atas. Menimbang bahwa oleh terdakwa telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan
2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 di rumah tahanan ayat 4, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan pada terdakwa. Hal-hal yang satria, ibaratnya lempar baju, sembunyi tangan, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyelidiki perbuatannya. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan yang meringankan. Terdakwa pernah dijatuhi pidana. Terdakwa sudah cukup menderita dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah. Pada secara hukum terdakwa belum tentu bersalah. Terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Pada selain sidang untuk selaku terdakwa juga harus hadir sebagai saksi. Yang mengingat pasal 12 huruf B Yunto pasal 18 Undang-Undang Indonesia nomor 30 pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1, Junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 22 ayat 4, pasal 46 ayat 1, pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 huruf B, dan pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut
Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar rumah pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya